والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Setelah terakhir kita ambil mengenai pembahasan al-i'rab al-bina, sekarang kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu mengenai al-bina, yang mana dalam matan jurumiyah yang disebutkan hanya i'rab saja, al-bina tidak disebutkan. Namun kitab sekarang yang kita pelajari adalah mutammimah, sehingga isinya lebih sempurna daripada matan jurumiyah, yang mana dalam matan jurumiyah hanya disebutkan babul i'rab, kemudian dalam matan mutammimah ini ditambahkan lagi bab masalah al-bina. Nah, yang mana bina lawan daripada i'rab, mabni lawan daripada mu'rab. Naam. Barakallahu fiikum. Kita lihat sini, qala Asy-Syaikh Malik Al-Mahdhari wafaqahullah, tsaniyan al-bina. Yang kedua adalah bina. Apa itu bina? Wal bina'u luzumu akhir kalimati harakatan aw sukunan. Ini pengertian yang lain yang beliau sebutkan di sini. Jadi bina itu maknanya adalah tetapnya akhir sebuah kata, baik harokatnya maupun sukunnya. Dalam artian dia enggak berubah. Nah, tidak akan berubah sama sekali, kemasukan amil ataukah tidak, dia tidak akan berubah sama sekali. Baik tidak berubahnya itu bentuknya adalah harokat ataupun sukun, seperti misalkan ini. Nah, haula'i barakallahu fikum, ini adalah isim syarah. Dia enggak pernah dibaca haula'u, tidak pernah dibaca haula'a. Nah, oleh karena ini barakallahu fikum, penjelasan yang saya sampaikan, kalau kemasukan amil tetap ja'a haula'i. Ra'aitu haula'i, tetapnya. Maratu bi haula'i, dia tetap. Nah, ini namanya mabni. Kalimat-kalimat ini namanya kalimat mabniyah. Harokatnya ini namanya harakatul bina. Harokatnya namanya harokat al-bina. Nah, ini yang secara harokat. Kemudian sukunan, bagaimana sukunan? Sukunannya kalau memang sukun, sukun terus. Seperti misalkan na'am man istifhamiyah. Man anta, pernah enggak dibaca na barakallahu fikum misalnya manan, manun, manin itu? Enggak pernah. Man. Nah, ini namanya mabni. Nah, karena tetapnya akhir sebuah kata dalam satu keadaan. Karena apa? Karena makna definisi bina atau definisi mabni adalah na barakallahu fikum malas di akhir kalimati halatan wahidah, ya kan? Yaitu sesuatu yang akhir sebuah kata itu dalam satu keadaan. Raf'na barakallahu fikum dalam satu keadaan, misalkan kasrah, sukun, sukun, fathah, fathah, dhammah, dhammah, enggak akan berubah sama sekali. Ini seharusnya kalau kita perhatikan, kalau masuknya amil-amil ini pada yang mu'rab, kan biasanya nampak perubahannya. Tapi ini enggak akan nampak karena apa? Mabni. Jadi haula'i enggak bisa dibaca haula'u wala haula'a. Bacanya hanya haula'i. Haula'i, ini maksudnya. Tetapnya barakallahu fikum harokat akhir sebuah kata. Kalau sukunan, sukun ini. Kita lihat definisi secara bahasa bawahnya itu dalam catatan kaki. Al-bina'u lughatan, bina secara bahasa adalah wad'u syai'in 'ala wajhin yuradu bihi thubut. Bina secara bahasa itu adalah meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Nah, barakallahu fikum, dengan tujuan yang diinginkan dengannya as-thubut. As-thubut itu kekokohan, namanya membangun. Orang itu membangun itu kan meletakkan barakallahu fikum satu bata di atasnya misalkan. Itu namanya membangun. Ini secara bahasa. Jadi secara bahasa itu meletakkan sesuatu di atas sesuatu, tapi yang diinginkan dengan peletakan tersebut adalah kekokohan. Seperti orang bangun rumah, atau bangun masjid, atau bangun bangunan, itu kan meletakkan batu bata di atasnya. Tujuannya agar roboh atau agar kokoh? Kokoh, berarti itu adalah bina. Na'am barakallahu fikum. Afan ya. Sebelumnya pernah belajar bahasa Arab? Yang pernah dipelajari kitab apa? Rasulullah. Jurumiyah pernah? Pernah selesai? Belum. Nah, labas. Nanti insyaallah bisa murajaah ulang atau istilahnya ngulangi lagi insyaallah. Nah,
Yang jelas sekarang kalau belum paham pun nggak masalah. Nanti insyaallah di kitab bawahnya lagi. Ini soalnya setelah jurumiyah. Kitab setelah jurumiyah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat di sini barakallahu fiikum wa anwa'uhu arba'atun. Jenis-jenisnya, jenis bina itu ada 4. Dhammun wa fathun wa kasrun wa sukunun. Jadi nanti ada yang namanya mabniyun 'alal kasri, mabniyun 'alal dhammi, mabniyun 'alal fathi, mabniyun 'alal sukun. Nah, seperti ini apa enggak boleh mabniyun 'alal kasrah, itu kurang tepat. Mabniyun 'alal kasri. Paham ya? Kalau seperti ini misalkan haitsu misalkan. Berarti nanti mabniyun, nah barakallahu fiikum 'alal dhammi, bukan 'alal dhammah, 'alal dhammi, disesuaikan. Kalau niyabah lain lagi, kalau niyabatan 'anil fathati, karena muannats mudzakkar. Naam. Jadi jenisnya ada 4 tersebut, mabniyun 'alal dhammi, mabniyun 'alal fathi, mabniyun 'alal kasri, mabniyun 'alas sukun. Ini enggak boleh sekali-kali antum katakan misalkan apa? Isim marfu, mansub, majrur, majzum, enggak boleh, karena marfu, mansub, majrur, nah majzum itu semuanya ungkapan-ungkapan untuk yang mu'rab. Ungkapan-ungkapan isim yang mu'rab atau istilahnya kalimat yang mu'rabah. Adapun mabniyah, kalimat-kalimat atau kata-kata yang mabni enggak boleh sama sekali, harus diungkapkan dulu fi mahali raf'in. Seperti ini, haula'i, dia pelaku. Jaa haula'i, mereka telah datang. Siapa datang? Mereka. Haula'i ini barakallahu fikum kalau diglobalkan isim isyarah mabniyun 'ala kasri fi mahali raf'in sebagai fa'il, karena fa'il harus marfu'. Nah, haula'i yang kedua ra'aitu fi'il fa'il. Haula'i berarti fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bih. Nah, paham itu ya? Jadi enggak boleh langsung maf'ulun bih mansub, enggak boleh, karena dia mabni. Tapi di i'rab dulu haula'i isim isyarah mabniyun 'ala kasri fi mahali nasbin. Paham ya? Maratu bi haula'i. Haula'i di sini, nah barakallahu fikum, juga dikatakan isim isyarah. Mabni enggak? Mabniyun 'alal kasri fi mahali jarrin majrurun bil ba'. Paham caranya ya? Jadi semua nanti yang mabniyat, barakallahu fikum, isim ataupun fi'il yang mabniyat itu nanti fi mahal semua. Imma fi mahali raf'in, atau fi mahali nasbin, atau fi mahali jarrin sesuai dengan kadarnya. Paham? Atau fi mahali jazmin. Naam. Kita lihat sekarang pembahasannya. Jadi intinya barakallahu fikum, al-mabni itu sebuah kata yang dia apa? Yang akhir sebuah kata tersebut apa? Dalam satu keadaan, malazima akhirul kalimati halatan wahidah. Yaitu yang akhir sebuah kata itu dalam satu keadaan. Sawaun kana dakhal alaihi amil aw lam yadkhul alaihi. Baik kemasukan amil atau tidak. Sekarang perhatikan. Haula'i di sini sebelum kemasukan jaa, sebelum kemasukan ra'aitu, sebelum kemasukan ba, bacanya haula'i tetap enggak? Nah, itu namanya mabni. Yang namanya mabni seperti itu. Ada orang namanya sibawaihi. Itu juga sibawaihi, enggak ada sibawaihu wala sibawaiha. Jadi bacanya tetap jaa sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, maratu bisibawaihi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Karena nanti kaidahnya semua susunan nama yang diakhirin waih itu sibawaih, amrawaih, manjawaih, mardawaih, semua itu mabniyun 'alal kasri. Mabniyun 'alal kasri. Naam, barakallahu fiikum. Itu nanti akan lihat pembahasannya insyaallah taala. Kita langsung saja kata beliau. Nam qala al-imam atau qala Syekh Malik Al-Mahdani waffaqahullah, al-mu'rabu wal mabni minal asma. Bedakan ya, mu'rab itu kembali ke kalimatnya. Kalau i'rab kembali kepada harokatnya. Kalau mabni itu kembali kepada kalimatnya. Kalau bina kembali kepada harokatnya. Jadi haula'i lafaz-lafaznya ini mabni atau bina? Mabni. Harokatnya namanya harokat bina. Caranya gitu. Naam. Jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidan. Nah, perubahan dhammah, fathah, kasrah. Ini harokat-harokatnya ini harokat apa? I'rab atau mu'rab? I'rab. Adapun lafaz Zaid sebagai apa? Mu'rab. Caranya gitu. Al-mu'rab wal mabni minal asma. Sekarang pembahasan mengenai isim-isim yang mu'rab dan isim-isim yang mabni. Kita lihat, wal ismu darban, dan ism itu darban. Darban ini maknanya bukan pukulan. Karena daraba idribu aslinya pukulannya, cuman darban di sini maknanya naw'an. Maknanya naw'an. Jadi isim itu memiliki dua jenis, itu ngartikannya. Kalau antum artikan darban pukulan keliru.
Isim memiliki dua pukulan itu keliru, tapi isim itu memiliki darban qisman aw naw'an. Isim itu barakallahu fikum terbagi menjadi dua jenis. Pertama mu'rabun, pertama adalah mu'rab. Wa wal asl. Mu'rab ini hukum asalnya. Jadi isim itu hukum asalnya apa? Mu'rab. Enggak perlu ditanyakan kenapa mu'rab. Karena asal. Kalau hukum asal itu enggak perlu ditanyakan kenapa kok mu'rab, enggak perlu. Ditanyakan kenapa isim itu mabni baru ditanyakan. Paham ya? Jadi nanti kalau misalkan ada orang tanya, isim kenapa mu'rab? Kita katakan karena asal. Wal asl la yus'al. Sedangkan yang namanya hukum asal itu enggak ditanyakan. Wa inna ma yus'alu iya kana kharaja 'anil asl. Hanya saja ditanyakan kalau keluar dari asal. Seperti misalkan isim isyarah. Isim ini kenapa mabni? Nah, baru ditanyakan. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Isim bukan? Isim. Kenapa mu'rab? Enggak usah tanya. Karena hukum asalnya isim apa? Mu'rab. Hukum asalnya isim mu'rab. Berbeda dengan fi'il. Kalau fi'il hukum asalnya mabni. Enggak perlu tanya kenapa mabni. Kenapa kok fi'il itu ada yang mu'rab baru tanyakan? Karena keluar dari asal. Jadi bedakan ya. Kita lihat. Wal ismu darban. Darban maknanya sudah kami jelaskan naw'an. Di bawah itu sudah sebutkan ya naw'an. Karena darb itu maknanya macam-macam. Darbun itu terkadang maknanya pukulan. Darbun terkadang maknanya adalah barakallahu fikum naw'un min anwa'. Kemudian darbun terkadang maknanya adalah apa? Barakallahu fikum yusafirun, paham ya? Wa yadribuna fil ardi wa yamshuna fil ardi wa yusafiruna fil ardi. Kemudian juga darbun maknanya permisalan, daraballahu masalan, paham ya? Kemudian darbun maknanya perkalian. Isnain, darb isnain, 2 kali 2. Dalam bahasa Arab macam-macam maknanya itu. Cuman darbun di sini maknanya apa? Nau'an. Wal ismu darban ay nau'an. Isim itu memiliki dua, barakallahu fikum, dua jenis. Atau isim itu terbagi menjadi dua macam. Mu'rabun wa wal asl. Wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilati alaihi imma lafdhan ka Zaidin wa Amrin wa imma taqdiran nahwu Musa wal fata. Ma'ruf ini ya. Yang pertama mu'rab. Jadi isim mu'rab itu isim yang apa? Kata benda yang berubah akhirannya disebabkan karena amil-amil yang masuk padanya. Perubahannya itu sebabnya karena amil-amil yang masuk padanya. Namun perubahan tersebut secara lafaz, nampak perubahannya seperti Zaid wa Amr, jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Perubahannya nampak enggak itu? Nampak. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Dhammah, fathah, kasrah, nampak perubahannya. Atau takdiran atau enggak nampak? Musa wal fata. Ini antum kemasukan amil pun enggak akan nampak. Jaa al fata, ra'aitu al fata, maratu bil fata. Mana dhammahnya? Muqaddarah. Mana fathahnya? Muqaddarah. Mana kasrahnya? Muqaddarah, enggak nampak. Itu perubahan-perubahan. Sebabnya apa? Perubahan tadi? Karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Awamil itu jamak dari amil. Yang namanya amil itu adalah ma'aujaba kauna akhir kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang membuat akhir sebuah kata itu menjadi satu keadaan. Sesuatu yang membuat akhir sebuah kata menjadi satu keadaan. Barakallahu fikum. Rafa, nasab atau jar itu semuanya amil. Ini namanya amil ini. Jaa ini amil, ra'a itu amil, ba di sini juga amil, mengubah setelahnya. Tapi dalam satu keadaan perubahan tersebut. Rafa ya rafa, nasab, jar itu. Barakallahu fikum. Kemudian awamil, biar sebagai gambaran globalnya, awamil terbagi menjadi dua, awamil yang lafziyah sama yang ma'nawiyah. Awamil terbagi menjadi dua, lafziyah sama ma'nawiyah. Awamil yang lafziyah barakallahu fikum ma'ruf banyak sekali. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, nanti kita lewati semuanya. Dhanna wa akhwatuha. Yang ma'nawiyah ada dua saja. Apa? Ibtidah sama tajarrud. Barakallahu fikum. Jadi al-awamil barakallahu fikum itu ada dua. Al-awamil al-lafziyah sama awamil apa? Al-ma'nawiyah. Awamil yang lafziyah, ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini cuma dua. Al-ibtida sama at-tajarrud. Ibtida itu permulaan. Ini terjadinya pada apa? Ibtida yakunu fil mubtada. Kemudian tajarrud yakunu fi fi'il mudhari' marfu'.
Nah, yakunu fi mudhari' marfu'. Oh ini ya. Nah, jadi kalau antum mau i'rab nanti mubtada'un marfu'un bil ibtida' gitu. Mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Mana ibtida'nya? Kenapa? Karena amilnya amil maknawi. Nah. Kemudian barakallahu fikum. Kalau tajarrud terjadi pada fi'il mudhari' yang marfu'. Nanti kalau antum mau i'rab fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasab wal jazm. Mana tajarrud? Kenapa? Karena amil maknawi. Jadi lafziyah banyak lafziyah ya. Di koma, qatala, intinya fi'il-fi'il itu lafziyah semuanya. Kana wa akhwatuha lafziyah, nampak semuanya. Inna wa akhwatuha lafziyah, dhanna wa akhwatuha lafziyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Naam. Jadi perubahan tersebut terjadi sebabnya apa? Perbedaan amil-amil yang masuk pada isim tersebut. Paham ya? Perubahan secara lafzan yang nampak. Jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Nampak enggak harakatnya? Nampak dhammah, fathah, dhammatain, fathatain, kasratain, nampak semuanya, itu namanya lafdhon. Yang takdiran sudah kami jelaskan, imma disebabkan karena salah satu di antara tiga perkara. Imma karena ta'adzur, atau karena thiqal, atau karena munasabah. Nah, barakallahu fikum, ta'adzur itu maksudnya karena memang tidak menerima harakat secara asalnya. Ya, terjadi pada isim maksur. Kemudian thiqal itu terjadi pada isim mangkus. Itu nanti tidak nampaknya ketika rafa dan ketika jar saja. Adapun nasab nampak. Contohnya ja'al qadhi, ra'aitu al-qadhiya, nampak. Kenapa nampak? Ini khifatnya karena ringannya. Na'am. Marartu bil qadhi enggak nampak lagi. Kemudian ketiga karena munasabah, karena untuk menyesuaikan apa? Huruf yang setelahnya itu ketika bersambung dengan ya mutakallim. Ketika bersambung dengan ya al-mutakallim. Na'am, barakallahu fikum. Seperti itu. Mampu mudahnya insyaallah ya. Nah, berikutnya wa mabniyun. Nah, kalau mau dilihat di bawahnya itu contoh-contohnya di bawah itu. Kalau kita bikin contoh di bawahnya itu sebutkan nomor 4, jaa Zaidun wa Amrun wa ra'aitu Zaidan wa Amran wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Perubahannya nampak enggak itu? Harakatnya nampak. Dhammatain berubah menjadi fathatain, berubah menjadi kasratain. Itu. Kemudian berikutnya yang contohnya jaa Musa wal fata wa ra'aitu Musa wal fata wa marartu bi Musa wal fata. Nampak enggak harakatnya? Tidak nampak, namanya harakat muqaddarah. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya mabniyun wa mabniyun wa huwal far', berarti cabang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hukum asal isim itu mu'rab. Kenapa mu'rab? Enggak usah tanya. Karena hukum asalnya mu'rab. Paham ya? Ditanyakan itu ketika kenapa isim itu mabni. Itu baru tanya karena keluar dari asal. Nah, wa mabniyun kata beliau, dan mabni wa huwa al-far', yaitu cabangnya. Jadi cabangnya, pecahan dari isim tersebut adalah isim mu'rab adalah mabni. Apa itu? Wa huwa ma la yataghayyar akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilah alaih. Yaitu kata benda yang tidak akan berubah akhirannya walaupun disebabkan amil-amil yang masuk padanya. Enggak mengubah sama sekali. Amil masuk biarkan. Nah, enggak pengaruh sama sekali. Amil masuk pun dibiarkan dia, tidak akan berubah sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Contohnya Sibawayh. Sibawayh, ra'aitu Sibawayh. Nah, barakallahu fikum. Sibawayh, marartu bi Sibawayh. Semuanya nih. Nah, barakallahu fikum, kemasukan amil apakah tidaknya amil semuanya? Amil semuanya ya. Nah, barakallahu fikum, tetap Sibawayh. Tetap dia Sibawayh tetap. Enggak akan berubah sama sekali. Nah, karena apa? Karena namanya mabni. Paham ya? Mabni itu tadi apa? Kata benda, isim mabni itu kata benda yang tidak akan berubah akhirannya walaupun disebabkan amil-amil yang masuk padanya. Sibawayh. Sebelum kemasukan amil tetap Sibawayh. Kemasukan amil tetap Sibawayh. Kasrahnya enggak berubah. Ini namanya mabni. Berbeda dengan apa? Nah, barakallahu fikum, Zaidun, berubah nanti Zaidan, Zaidin.
Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Berubah enggak ini? Berarti bukan mabni mu'rab namanya. Paham belum? Ada gambaran. Namanya mu'rab yang berubah seperti ini. Nah, barakallahu fiikum tadi kalau belum paham itu ulang-ulang masalah. Terus ulang masalah. Kalau belum paham. Nah, ini soalnya ini semuanya sudah dipelajari dalam jurumiyah aslinya. Nah, jurumiyah sudah pernah dipelajari. Nah, barakallahu fiikum, ini sekedar kitab yang berikutnya. Ya, kitab setelah jurumiyah. Naam. Barakallahu fiikum, kal mutmarat, seperti mutmarat. Mutmarat itu isim dhamir. Isim dhamir itu isim kata, kata apa, kata ganti. Dhamir itu kata ganti. Itu semuanya mabni. Catatan kaki nomor bawah, perhatikan. Fa innaha mabniyatun kulluha muttasiluha wa munfasiluha. Kata beliau, semua dhamir itu mabni, baik dhamir muttasilnya ataupun munfasilnya. Muttasil yang bersambung, munfasil yang terpisah, semuanya mabni. Nahwu ana, nahnu, anta, antuma, antum, huwa, hiya, huma, hum, hunna, itu semuanya mabni. Enggak boleh antum bilang ana marfu'un atau nahnu marfu'un wala tarfi dhammah, keliru. Nahnu dhamir munfasil mabniun ala dhammi, itu. Ewa. Mahfuz salah ya? Semuanya mabni. Dhamir itu semuanya mabni. Berikutnya wa asma'u syart. Asma'u syart nanti akan kita lewati pada pembahasan al-jawazim. Pada pembahasan apa? Alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya nanti. Asma'u syart semuanya juga mabni, seperti haitsuma, ayyana, man. Paham ya? Bawah itu semuanya ada. Semuanya mabni, tidak boleh barakallahu fikum diubah-ubah. Wa asma'ul istifham, dan isim-isim yang digunakan untuk bertanya, isim istifham itu juga mabni semuanya. Bawah itu contohnya asma'ul istifham, misal kaifa, aina, mata. Pernah enggak antum mendengar kaifu haluk itu? Kaifu enggak pernah. Kaifi juga ada, kaifa. Nah, berarti mabni dia. Ya, mabni, dia akan berubah selama-lamanya. Kaifa haluk ya akhi? Kaifa haluk? Enggak ada kaifu, kaifi, kaifa. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian kata beliau aina. Aina juga sama. Aina tadhabu? Enggak ada ainu atau aini. Paham ya? Ainu tadhabu enggak ada. Aina mabni al-fathi. Mata juga sama, mabni as-sukun. Mahfuz salah ya? Naam. Wa asmaul isyarah, dan isim-isim yang digunakan untuk mensyaratkan. Ini isim isyarah sudah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Isim isyarah terbagi menjadi dua. Isim yang digunakan mensyaratkan itu ada dua. Isim isyarah yang menunjukkan dekat, sama isim isyarah yang menunjukkan jauh. Kemudian dekat itu pun ada dua, dekat yang untuk muannas, dekat yang untuk mudzakkar. Paham ya? Kemudian isim isyarah yang jarak jauh juga ada dua, untuk yang muannas, untuk yang mudzakkar. Nah, jarak dekat untuk mudzakkar pakai hadza, hadzani, haula'i. Kalau satu orang hadza talibun, hadzani talibani, haula'i tullabun. Itu kalau mudzakkar ya, jarak dekat ya. Kalau muannas, hadhihi talibatun, hatani talibatani, haula'i talibatun. Kalau haula'i umum, haula'i itu umum. Nah, mudzakkar muannas pakai haula'i. Haula'i tullabun, haula'i talibatun, sama. Paham ya? Itu jarak dekat. Kalau jarak jauh, dzalika talibun. Nah, kemudian apa? Dzanika talibani. Itu masih jauh ya. Kemudian ulaika tullabun. Kalau dua dzanika. Kemudian kalau muannas bagaimana? Tilka talibatun, tanika. Muannas tanika, bukan dzanika, tanika. Tanika talibatani, ulaika talibatun. Itu semuanya sudah dibahas dan disebutkan dalam syarah-syarahnya, bisa dilihat sendiri. Yang jelas isim isyarah itu semuanya mabni. Semuanya apa? Mabni, bukan mu'rab. Kemudian wa asmaul af'al, isim-isim fi'il. Nanti akan kita lewati isim-isim fi'il itu maksudnya bagaimana? Isim fi'il amr, isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari', nanti ada semua. Nah, dia nanti mabni juga. Maksudnya isim fi'il itu isimnya itu mengandung makna fi'il gitu loh. Nah, seperti ucapan sah. Nah, atau sahin. Sah itu adalah isim fi'il amr. Artinya uskut, diamlah. Nah, bukan fi'il amr, tapi apa? Isim fi'il amr, karena dia tidak menerima ya mu'annatsan wa khatabahan itu. Sah. Nah, enggak ada sahi. Sah itu ada.
Wa asmaul mausulat dan isim-isim mausulat. Isim mausul itu isim atau kata sambung istilahnya. Isim mausul yang artinya yang. Isim mausul juga ada yang untuk mudzakkar, ada yang untuk apa? Muannas. Alladzi untuk mudzakkar. Kalau muannas allati, ya enggak? Kemudian alladzina jamak untuk mudzakkar. Nah, barakallahu fikum kalau alladzani untuk musanna, itu. Musanna itu dua. Alladzi, alladzani, alladzina. Kalau untuk muannas allati, allatani, allawati, allai, allati. Itu nanti akan kita lewati semuanya. Akan kita lewati semuanya satu persatu. Nah, barakallahu fikum. Jadi isim mausul semuanya mabni. Kita lihat sini, faminhu may yubna 'ala sukun. Ada isim yang dimabnikan 'ala sukun, nahu kam. Ini enggak pernah tuh baca kamun, kaman, kamin, kam itu ada. Mabniun 'ala sukun. Senantiasa harokatnya sukun di akhirannya itu, enggak pernah berubah. Wa minhu may yubna 'ala fathi, ka aina, ini sama, enggak pernah tuh baca ainu, aini, ainun, aina. Mesti itu udah. Itu berarti mabniun 'ala fathi. Apa maksudnya ya? Wa minhu may yubna 'ala kasri, ada juga isim yang dia senantiasa diharokati kasrah akhirannya, amsi. Ini enggak pernah dibaca amsa wala amsu, tapi amsi. Mata jita ya akhi, jitu amsi. Kapan kau datang wahai saudaraku? Mata jita ya akhi, jitu amsi. Aku datang kemarin. Enggak ada jitu amsa, jitu amsu. Naam. Kemudian wa minhu may yubna 'ala dhamm ka haitsu. Ada juga yang dia senantiasa diharokati akhir, dalam artian senantiasa tetap dalam keadaan satu keadaan di akhirannya, yaitu dhammah. Haitsu berarti mabni 'ala dhamm. Nah, kaidahnya wal aslu fil mabni an yubna 'ala sukun. Ini kaidah ya. Hukum asal mabni itu dimabnikan di atas apa? Sukun. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Naam, itu kaidahnya ya. Wa kullu harfin mustahiqun lin bina. Semua huruf itu berhak mendapatkan hukum bina. Dalam artian huruf itu enggak ada yang mu'rab. Enggak ada harfun marfu'un, enggak ada. Harfun mansubun, enggak ada. Harfun majrurun, enggak ada. Harfun majzumun, enggak ada. Harfun semua mabniun. Paham ya? Jadi wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Semua huruf berhak dihukumi mabni. Wal aslu fil mabni an yusakkana. Hukum asalnya mabni itu mabniun 'ala sukun, tidak ada yang lainnya. Paham ya? Itu hukum asalnya. Oleh karena itu sudah kami selesaikan pembahasan masalah apa? Apa itu bina dan apa itu mabni. Ingat ya, bina kembali ke harokatnya. Kalau mabni kembali pada lafadznya. Lafadz di bawah ini mabni atau bina? Mabni. Harokat kasrahnya namanya apa? Bina. Paham ya? Jadi kembali ke lafadznya ini mabni. Nah, jangan sampai keliru. Si bawah ini bagaimana lafadznya? Mabni atau bina? Bina berarti keliru. Baik, kita katakan lafadznya mabni. Harokatnya harokat bina. Nah, ini bina, nama harokat bina namanya. Kemudian hukum asal daripada isim apa? Mu'rab. Wal asal la yus'al. Sedangkan asal itu enggak ditanyakan. Wa inna ma yus'alu idza kana kharaja 'anil asl. Hanya saja ditanyakan kalau keluar dari asalnya. Seperti itu. Naam. Kemudian barakallahu fikum, isim-isim yang mabni itu nanti semuanya pasti punya mahal dalam i'rab. Punya kedudukan dalam i'rab. Adapun huruf yang mabni itu enggak punya mahal sama sekali. Paham ya? Jadi nanti yang memiliki mahal dalam i'rab adalah apa? Isim-isim yang mabni. Mesti dia punya mahal kedudukan dalam i'rab. Paham ya? Itu hukum asalnya. Kemudian fi'il-fi'il yang dia mabni tapi punya mahal dalam i'rab adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Itu mabni tapi punya mahal. Paham ya? Seperti lan adribanna. Ada lan itu kan? Lan huruf nasab bukan? Nah, berarti adribanna nanti kalau di i'rab globalnya langsung fi mahall nasbin mansubun lam. Paham ya? Nah, kemudian lam adribanna pakai nun taukid juga. Lam penjazm enggak? Penjazm berarti adribanna fi'lun mudhari'un mabniun 'ala fathi litisalihi min nun taukid fi mahalli jazmin. Apa caranya? Nah, itu semuanya sudah kita lewati, tinggal diterapkan saja. Barakallahu fikum. Berarti sudah kita selesaikan mengenai isim-isim yang mabni dan rinciannya insyaallah taala sebutkan pada barakallahu fikum pada pembahasan nanti ketika masalah ma'rifah dan nakirah insyaallah taala. Adapun contoh-contohnya Bapak itu bisa lihat sendiri. Yang rajih atau yang sahih di situ semuanya sudah jelaskan. Untuk masalah fi'il insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.